Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 19002020. Dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu memperjelaskan mengenai kiat dan cara mempengaruhi anggota untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Jadi kaitan dari teknik mempengaruhi orang lain ini dengan kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atas dasar kedudukan yang kita punya. Artinya di sini kalau kita menjadi pimpinan, otomatis kekuasaan itu melekat pada diri kita gitu. Apakah tertulis dari SK-nya ataupun memang ketika orang melihat kamu menjadi pimpinan di organisasi itu. Jadi otomatis orang menganggap kamu, oh dia pimpinan gitu. Jadi otomatis melekat pada diri kita kekuasaan. Dari kekuasaan itulah kita bisa memimpin seseorang. Kekuasaan ini dimanfaatkan sebagai trik atau cara dalam mempengaruhi orang lain. Taktik mempengaruhi ini merupakan cara-cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, baik atasan atau setingkat ataupun bawahan. Jadi di sini pimpinan memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk memerintah orang lain. Jadi orang lain itu dengan cepat melakukan apapun yang diperintah oleh pimpinan melalui trik dan cara dari kekuasaan tersebut. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan ada kurang lebih 10 praktek atau 10 jenis teknik yang biasa digunakan di dalam organisasi. Yang pertama yaitu kekuasaan yang tadi seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya. Yang kedua yaitu persuasi nasional. Di persuasi nasional ini ajakan atau kondisi mempengaruhi orang lain karena dia tuh merasa sesuatu yang rasional menjadi lebih masuk akal sehingga mudah diterima. Jadi bawahan, atasan atau setingkatnya mudah menerima arahan dari pimpinan tersebut mengenai persuasi nasional. Kemudian yang ketiga yaitu inspirasi. Di dalam inspirasi ini yaitu untuk membangkitkan antusiasme atau gairah orang lain melalui permintaan, misalnya suatu proposal yang menarik gitu. Jadi di sini bawahan ataupun setingkatnya itu mau melakukan apa yang diperintahnya itu melalui persuasi nasional itu. Dia membuat sesuatu yang menarik. Yang selanjutnya yaitu ada konsultasi di dalam teknik itu. Di dalam teknik ini bisa dimanfaatkan jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara konsultasi. Jadi di sini kita mengajak melibatkan yang akan dijadikan sebagai target untuk berpartisipasi dalam buatan suatu program atau perubahan yang kita inginkan untuk lembaga organisasi. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ada kata-kata manis, di mana di sini pimpinan melakukan rayuan-rayuan manis yang memberikan pujian ataupun kedekatan emosional dalam memohon sesuatu. Jadi di sini pimpinan mencoba mendekatkan diri kepada bawahan atau setingkatnya untuk agar arahan yang diberikannya itu dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya itu ada yang keenam yaitu daya tarik pribadi. Tidak semua emosional dalam menyusun sesuatu gitu.
Tadi yang selanjutnya yaitu ada yang keenam, daya tarik pribadi. Di sini tidak semua orang mempunyai daya tarik pribadi. Misalnya terjadi ketika seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya melakukan sesuatu, atau karena sesuatu yang di dalam dirinya, sehingga orang sulit di sini untuk menolaknya, seperti teman, sahabat, atau kerabat gitu. Jadi di sini kita itu tidak bisa menolak perintah dari orang tersebut gitu. Yang ketujuh yaitu pertukaran. Artinya adalah seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara saling menguntungkan. Jadi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu yang kedelapan yaitu koalisi. Di sini artinya dukungan dari orang lain untuk merayu target agar mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu yang kesembilan, tekanan. Tekanan di sini mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman. Bisa dilakukan sebagai strategi untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya di sini bersifat ancaman atau peringatan. Jadi orang yang diperintahnya ini merasa takut jika tidak melaksanakan perintah dari pimpinannya tersebut. Yang terakhir yaitu yang ke-10, di sini ada peresahan. Ini terjadi jika seorang pimpinan dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Jadi itulah 10 taktik atau caranya. Hanya itu yang dapat saya perjelas. Jadi misalnya ada kata-kata yang salah ataupun tidak dapat dimengerti, saya mohon maaf. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.